1 Muharram atau tahun baru Hijriyah. Nah, kalau kita kembalikan ke masa sahabat, kenapa kita kembalikan ke masa sahabat? Yang menetapkan penanggalan Hijriyah itu sahabat. Yaitu siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Beliau juga yang menetapkan bulan awal itu Muharram. Sebelumnya dikenal di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang namanya Rabiul Tsani, Rabiul Awal ada. Mereka kenal semuanya itu. Tapi mereka tidak menetapkan bulan awal itu Muharram, tidak. Nanti Umar bin Khattab beliau kenapa sampai beliau menetapkan penanggalan segala macam? Sebab beliau mendapatkan surat dari gubernurnya yang juga sahabat ketika itu surat tidak ada tanggalnya, tidak ada apa-apanya. Makanya beliau berijtihad untuk menetapkan kapan dimulainya penanggalan Hijriyah. Dan itu terhitung sejak hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Madinah. Nah, Umar bin Khattab sendiri yang menetapkan itu tidak menetapkan dan tidak melakukan sampai beliau meninggal bahwa sebaiknya tiap tahun kita adakan itu perayaan. Tidak ada itu dari beliau. Bahkan setelah wafatnya beliau, siapa yang menggantikan? Utsman bin Affan. Tidak ada juga. Wafat Utsman bin Affan, siapa yang gantikan? Ali bin Abi Thalib. Tidak ada juga. Setelahnya itu memerintah Bani Umayyah, Bani Abbas, tidak ada juga. Nah, tidak ada. Kenapa? Sebab memang itu tidak disyariatkan. Seandainya itu disyariatkan, la sabaquna ilai, mereka pasti duluan mengamalkannya. Nah, mereka pasti dahulu mengamalkannya. Nah, lalu kalau mau kita ditanya, apakah boleh melakukan hal tersebut? Nah, kalau saya pribadi, saya tidak melakukan hal tersebut. Nah, sebab sahabat yang mulia yang menetapkan itu saja tidak melakukannya. Dan mereka ini disebut oleh Allah dalam Al-Quran manusia terbaik. Sebagai kuntum khaira ummah. Dan Nabi sebutkan mereka adalah manusia yang terbaik. Kok manusia terbaik tidak melakukan amalan itu? Nah, sehingga saya pribadi itu tidak ikut-ikutan dengan perayaan seperti itu. Nah, wallahu taala alam. Saya kira cukup. Cukup ya? Cukup. Kenapa? Oh, silakan Pak Haji. Yang saya tanya tentang amal saleh, apa hubungannya dengan niat saja kita sudah dapat amal? Kemudian ada juga menjelaskan kamu salah saja kamu tidak dapat apa-apa. Masya Allah. Bagus sekali pertanyaan Pak Haji. Nah, apa hubungannya niat saja dengan amalan soleh sudah dapat? Kayak gitu. Nah, dalam hadits qudsi, dan ini hadits yang muttafaqun alaih dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha katabal hasanat was sayyi'at, tsumma bayyana dzalik." Allah menetapkan kebaikan dan keburukan, kemudian Allah jelaskan kebaikan dan keburukan itu. Faman hamma bihasanatin falam ya'malaha, maka kata bahwa Allahu indahu hasanatan kamilah. Siapa yang punya niatan yang kuat, tekad yang kuat melakukan hasanah, satu kebaikan, falam ya'malaha, tidak jadi dilakukan amalan kebaikan itu, dia terhalang, ada kendalanya, tapi dia sudah niat yang kuat untuk melakukannya, maka kata bahwa Allahu indahu hasanatan kamilah, Allah tetap tuliskan untuknya satu pahala kebaikan yang sempurna. Nah, wa man hamma biha, siapa yang punya tekad dan keinginan yang kuat melakukan satu kebaikan, fa'amilaha, jadi dia lakukan amalan kebaikan itu, maka kata wallahu indahu asyara hasanat ila sab'i mi'ati dhifin ila adafin katsirah, tetapkan baginya 10 kebaikan sampai kepada 700 kebaikan, sampai kepada kelipatan yang hanya Allah yang mengetahuinya. Jadi itu penting sekali kita niatan
untuk melakukan satu kebaikan. Iya. Kemudian kalau kita tidak jadi melakukannya, subhanallah, tetap dapat pahala. Bedanya dengan kejahatan, iya. Faman hamma bisayyi'atin, siapa yang punya tekad yang kuat melakukan sebuah kejelekan, dosa atau maksiat ataupun kejahatan, falam ya'malaha, tidak jadi dilakukan kejahatan itu. Iya, tidak jadinya itu bukan kan tidak ada kesempatan. Iya, dan memang mungkin dia sadar. Iya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ditetapkan baginya satu pahala kebaikan yang sempurna. Iya, lihat, tidak jadi melakukan kejahatan. Iya, tetapkan pahala yang sempurna. Nah, kemudian faman hamma biha fa'amilaha, siapa yang bertekad kuat melakukan satu kejahatan, satu dosa, satu maksiat, jadi dia lakukan dosa dan maksiat itu, Allah hanya tuliskan dia satu dosa. Satu dosa saja. Beda dengan kebaikan tadi. Ya? Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Niatan yang kuat, iya, kita ingin melakukan satu kebaikan, tidak jadi, ada kendala, tetap dapat pahala. Nah, baik, saya kira demikian Pak Haji. Iya, cukup. Yang saya tanyakan kan ada kesalahan. Kamu lakukan salah dengan ya pokoknya kamu tidak dapat pahala karena mungkin karena salahnya apa kamu tidak dapat apa-apa. Nah, seseorang tidak dapat pahala. Ini orang lakukan salah dia tidak dapat apa-apa. Dia melakukan kesalahan dan dia tidak mendapatkan. Dia lakukan salah, tapi karena ada suatu kesalahan dia tidak dapat pahala dari salahnya. Dia melakukan sholat tapi dia tidak mendapatkan pahala dari sholatnya. Satu, tolong dipahami, semua ibadah dia mesti memiliki dua persyaratan. Ya, semua ibadah tanpa ada dua ini, hilang satunya musibah. Syarat pertama, Allah terima dan berikan pahala kalau dia ikhlas. Tanpa ada keikhlasan, meskipun dia sholat, innalillah. Nah, syarat yang kedua, mutaba'ah. Mutaba'ah itu apa? Meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sholat, kita sholat seperti Nabi. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Kamu sholat sebagaimana saya sholat. Kapan kita tidak meneladani Nabi, kita melakukan suatu amalan yang tidak ada contoh dari Nabi. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang melakukan satu amalan tidak ada contoh dari kami, tertolak. Tidak dapat apa-apa. Iya, ini syarat mutlak dari semua ibadah. Ikhlas dan mencontoh Nabi. Iya, bukan semata-mata banyaknya ibadah, tapi harus ada dua ini. Sehingga kadang orang sholat mungkin tidak dapat apa-apa. Iya, mungkin ketidakikhlasannya atau mungkin sholat ya semaunya dia. Iya, tidak meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dua ini mesti ada. Tidak boleh salah satunya, harus duanya ada. Nah, mutlak pada seluruh ibadah tanpa kecuali. Saya kira demikian. Ya wallahu alam, mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.